Oke, ini sekarang kita udah buka semua Ya, media-medianya. Kalau mati semua kelihatan lebih celing ya. Kelihatan. Jadi gini sih, mungkin ada beberapa teman-teman nanti yang nanya, lupa masih bersih airnya, masih celing, kenapa dibongkar? Kenapa Jadi dibongkar, sistem Om? koi itu, kalau kita hobi koi itu, kan saya selalu bilang kita ini kan piara air. Piara air, benar. Betul ya. Nah, jangan tunggu bermasalah sakit dulu baru kita ambil tindakan. Nah, jadi maksud saya, ini sebetulnya masih fine-fine aja semua. Ya. Tapi kita antisipasi karena kita lihat catatan terakhir itu 1 tahun. Terakhir kita yang lalu untuk bersihin dan cek media. Ya ini sekarang kita sekalian bersihin. Nah, tuh lihat tuh ya, airnya juga mantap banget ya. Mantap. Nah, untuk filternya, ini filternya. Ya. Nah, sini ini sekarang begini, saya akan jelasin sedikit nih, Febrian nih. Medianya Ayo sini. Nih. Nah, ini chamber ini termasuk kolam kecil, hanya ada 3 chamber. Nah, chamber yang pertama itu adalah chamber mechanical. Di sini tuh isinya jet mat sama sikat brush. Jet mat sama sikat brush ya. Nanti saya akan kasih gambarnya jet mat seperti apa, sikat brush seperti apa. Nah, boleh tak lihat satu gini? Boleh diangkat aja ya. Sikat brush itu apa? Nah, ini yang namanya media mechanical. Tuh, ini amoniak semua nih tuh. Nih, kotor kan? Ya. Nah, ini harus kita bersihin nanti. Ya, tapi untuk ukuran 1 tahun, Febrian, ini termasuk bersih. Bersih ya. Karena kita lakuin yang namanya backwash rutin, ganti air secara berkala, gitu sehingga Norma bisa lihat kualitas yang di sini pun airnya masih tetap terjaga. Nah, jadi kesaring sini semua ya. Lanjut yang media tadi, ini mechanical, ini biologis. Ini biologis. Ya, biologis ini kita pakai karang jahe. Karang ya, Om? Kemudian ada juga biostone, ada sedikit biokristal. Nah, biostone itu apa, Om? Biostone itu batu yang seperti batu-batu yang berpori-pori. Oke. Untuk pertumbuhan bakteri positif. Oke. Nah, ini meskipun kotor begini, jangan dibongkar. Jangan dibongkar? Iya, kalau ini dibongkar, dibersihinnya jangan, nggak usah. Oh, nggak usah malah? Karena kan amoniak dan yang lain-lain kotorannya itu sudah ada di bawah. Sudah di bawah ya, Om. Dan kita biasanya backwash rutin dengan pipa 2 ini secara berkala. Berkala ya, Om. Ya, jadi yang nanti kita bongkar dan kita bersihin hanya ini mechanical-nya, gitu. Yang ininya biarin seperti itu. Ya. Untuk tahapannya, Om? Larinya biasa. Ini dulu apa gimana nih? Jadi ini kan air lagi dikurangin nih di kolam ini. Nanti sampai jumlah tertentu udah stop, kemudian kita akan isi air lagi. Nah, ini sudah kita tutup. Jadi sehingga nanti amoniak yang kotor kita waktu mau bersihin itu nggak masuk ke dalam kolam. Nah, seperti apa proses pengangkatannya, Mas Oyun bisa ambil ember ya seperti biasa. Ini kita akan keluarin semua. Kita akan bersihin teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini sebetulnya tadi ada aeratornya semua untuk oksigen. Bakteri. Jadi bakteri positif untuk ikan koi itu harus hidup bagus di media chamber atau filter. Itu yang nanti dia mengurai amoniak dan lain-lain sehingga kembali ke kolam air itu kualitasnya bisa bersih seperti ini nih. Nah, untuk yang lumut-lumut yang di kolam itu nggak perlu dibersihin ya, Om ya? Nggak perlu dibersihin. Itu malah jadi sumber, Om. Ya, jadi sebetulnya teman-teman sekali lagi saya bilang kalau kita kolam koi dari awal itu sudah setting yang benar, kemudian kita maintain mau yang maintain jangka pendek maupun jangka panjang itu gampang sekali. Gampang sekali ya. Ini aja 1 tahun masih kayak gini. Harusnya kan orang lihat nggak mungkin setahun kayak barusan diisi kan. Ya. Nih. Dan jangan lupa teman-teman, jika ada yang berminat untuk membuat jasa kolam, pembuatan kolam koi, bisa langsung DM ya, Om. Bisa langsung kontak kami di bawah ini di Blaze Koi Center. Apabila komplit ya, Om. Ikan pembuatan kolam, media semua. Ya. Alat juga, Om. Kalau untuk alat-alat dan media kita enggak. Alat dan media enggak. Karena kita biasanya misalkan nih kalau customer misalkan nih kita kan lagi dapat proyek di Jakarta 2. Ya nanti orang kita akan berangkat juga ke Jakarta. Berangkat ya, Om. Betul. Nah, itu nanti biasanya customer itu minta tolong, saya pompanya pesenin deh, filternya, medianya pesenin segala macam. Berarti cuma bisa dibantu gitu. Cuman kitanya sendiri secara personal sebetulnya nggak jualan. Blaze Koi ini dan Blaze Koi Center ini hanya pembuatan jasa kolamnya dan ikan koinya seperti itu. Nah, ini sekarang kita lihat caranya ngeluarinnya. Oke. Pas hati-hati di sebelah sini jangan sampai masuk kolam sini ya. Pepetin aja.
pepetin mas. Nah, ini aja Om. Ya. Ini. Nah. Oke, nah. Oh. Ini kan kotor nih, nanti Kotor, kita bersihin, kita sikat. Bersihinnya cuma kita semprot gitu. Ya, kita semprot, nanti dikebut-kebut di depan supaya amoniaknya turun semua. Wah, iya ini kotor banget nih. Ya. Oke. Kotor banget, nanti bawahnya yang paling dasar itu amoniaknya biasanya tumpuannya ngeri di situ. Nah, jadi gini nih Om. Pembersihan ini Ya. harusnya layaknya itu berapa bulan sekali apa bagaimana? Jadi gini, sebetulnya kalau kita namanya maintain rutin, backwash rutin, kemudian ganti air rutin itu sebisa mungkin seminggu 3 kali minimal. Oh, malah seminggu 3 kali? Iya, tapi hanya buang air sedikit. Buang air sedikit. Istilahnya di koi itu backwash, kemudian kita masukin air baru. Oke. Sirkulasi. Nah, Kalau yang media ini ibaratnya maintain besar seperti ini, kalau dengan sistem filter yang benar dan kolam yang benar, setahun sekali cukup. setahun sekali cukup? Setahun sekali cukup. Oh, berarti nggak yang harus rutin Enggak. hitungan bulan Ini pun gitu sebetulnya kalau saya nggak Masih mau, bisa? masih bisa. Cuman saya yang tadi bilang lah, kita antisipasi. Ya, antisipasi. Karena ini teman-teman juga buat koi lover ya di seluruh Indonesia. Saat ini cuaca ini lagi nggak bagus. Cuacanya ekstrim, bener. Ekstrim, suhunya. Makanya kita harus jaga perawatan air, media kolam, air. supaya ikan koi kita bisa sehat selalu, seperti itu. Ya. Ini filternya ya Om ya, media. Ya, ini mekanikalnya yang ya. sikat beras. Nah, ini Selain udah sikat beras apa Om? ada lagi, nanti ada jet mat. Oh, jet mat. Jet mat tuh busa warna biru. Tuh airnya udah belum bisa kelihatan, nanti kalau udah makin habis, makin berkurang, baru kelihatan. Oh iya ini. Oh ini berarti udah keluar ya Om ya? Ya udah sebagian keluar, baru Udah sedikit lah, dikukus baru ya. mungkin ini 1/8 ini. Tuh awalnya segitu. Ya. Tuh ada bekasnya tuh. Ini udah berkurang. Tak kirain tuh diangkat gini Om. Kalau Nanti kurang. ikannya diangkat. Ikannya nanti diangkat? diangkat, ya. Nanti itu udah beres dulu. Kalau sekarang kan nyeroknya segini kan Air sulit baru juga. karantina nggak? Air baru, oh iya karantina. Jelas ya, karantina. harus karantina Nanti kita ya. karantina. Tapi kalau yang oke nih ikannya ini saya mau gedein lagi ya saya balikin kolam sini nggak usah dikarantina. Kalau semisal ini Om, tanpa diangkat misalkan Iya. kan teman-teman ikannya udah gede-gede nih. Iya, iya. Tanpa diangkat itu solusinya gimana Om? Maksudnya apa ini tujuannya? Kalau misalkan mau ganti air gitu loh. Oh, ganti air ikannya nggak usah diangkat. Nggak usah diangkat? Nggak usah. Ini kan kita mau sortir. Oh mau disortir Ya, aja. kita mau sortir, jadi oke. ya nanti akan kita angkat, sebagian tetap tinggal untuk dilanjutin dibesarin, sebagian nanti kita sortir. Tak kirain kayak itu Om, yang lainnya sampai air habis, ikan dipindah gitu. Enggak ya. Kita intinya nih cek filter, mau angkat ikan sortir, supaya populasinya nggak terlalu padat. Nggak terlalu pada. Tuh, cakep-cakep. Masih kelihatan sampai bawah airnya. Tembus ya, Masih ya. airnya tembus. Nah tuh. 1 tahun masih kayak gini. Ciamik ini. Ya. Karena dapurnya ya ini, dapurnya kan di media Resepnya filter ini ya, Om, ya? Febrian. Ya, Iya, makanya intinya kadang di kalau sini. teman-teman nanya, kita mungkin garis merah benang merahnya bisa jelasin Febrian, tapi kalau detailnya sulit sekali. Iya. Ya. Makanya saran saya hati-hati, jangan bikin kolam koi itu sembarangan. Yang kayak kemarin video kita tuh ada teman-teman cara pemikiran kolam yang baik dan bener tuh. Iya. Udah semua komplit. Dan kita intinya sih ibaratnya mengikutin juga, belajar terus juga, mengikuti standar dari kolam koi yang sekarang. Saya pun sampai sekarang masih belajar terus, Febrian. Iya. Ada update terbaru apa, ada teknologi baru apa, sistem apa ya kita terus update. Tuh lihat tuh amoniaknya ngeri kan. Ngeri banget Om. Nah jangan lupa saluran dari filter yang biasanya connect dengan kolam harus kita tutup. Oh, Karena kalau enggak nanti kotorannya masuk ya, ini balik kolam. balik Iya. kolam, iya. Tadi ada pipa 2 untuk nutup. Nah itu yang tadi saya bilang, setting kolam di awal itu sudah harus Bener. dibenerin. Harus bener gitu. dulu. bener. Kalau enggak, wah repot sekali. Tuh lihat, 1 butir pun kotoran nggak ada yang masuk ke sini. Mas, misi ya Mas, saya di atas Mas. Ya. Oke. Cukup. Ada lagi? Turun. Dalamnya masih ada lagi nanti. Banyak ini medianya, padat. Ya nanti harus tunggu airnya ini kurang. Mungkin aeratornya nyalain Mas, biar nggak kasihan nggak ada oksigennya sama sekali ya. Aeratornya aja Mas nyalain. Nah ini supaya ikan nggak lemas. Iya benar. Karena kan minimal ada aeratornya. Minimal ada aeratornya ya, itu teman-teman aeratornya tuh jalan tuh. Nanti yang bengkok-bengkok dilurusin ya Mas Oyin ya. Langsung
langsung girang nih. Ya, karena kalau nggak ada oksigennya dia takutnya nanti lemas. Langsung girang. Oh ini Om yang itu tadi. Ya, Om. ini keliru nih, kecemplung sini nih, harusnya sini nih. Oh itu harusnya. Ini masukin sini aja. Masukin sini Mas Ian. Itu Mana? biologis, nggak usah dianu. Ini biologisnya masuk di biologis ini. Ini namanya karang jahe nih, termasuk murah, nggak mahal tapi ya. Oke. Nah, sip. Udah habis Mas? Nah, ada lagi di bawah nanti cepet. Ya, dah ini dulu di anuin. Wah, ini pelajaran penting nih. Bermanfaat nih buat teman-teman juga nih. Oke, nah terus seperti itu yuk kita nanti cek keluar seperti apa bersihnya media filternya sambil nunggu airnya ini habis ya. Nah, oke. Gimana kelanjutannya? Yuk, cus. Nah, nih sekarang kita tahap pembersihan filter medianya, teman-teman. Ini jadi cuma dikebutin gini, dibersihin ya, sampai benar-benar bersih. Ya, terus nanti biasanya kita bilas, kita rendam pakai air kaporit. Ya, supaya steril. Kita jemur, habis itu paling 1 harian cukup. Nah, besoknya udah dijemur juga. Jemur biar lebih biar lebih ibaratnya steril, bersih lah ya. Tuh, memang pasti nggak akan bisa bersih 100% seperti baru, wajar. Tapi yang penting kan amoniaknya udah hilang. Lah, nih Om. Berarti kan ini ada proses penjemuran nih Om. Betul. Nah, ikannya yang di dalam sana, misalkan puasa. Itu gimana? Puasa tetap filter kita puter, tapi kan medianya ini masih belum lengkap. Aerator ada, nggak apa-apa. Dia kan tetap nggak apa-apa kan. Cuman nggak makan aja. Paling 2 harian udah normal lagi nanti. Baru nunggu sambil ini dimasukin nunggu ini dibalikin lagi dan dibersihin seperti itu. Nah, ini teman-teman dari Bleskoi sedang melakukan perawatan timnya rutin. Om ya, dari Bleskoi. Ya, jadi pada intinya ya kita berusaha kasih yang terbaik lah buat ikan-ikan koi kita. Supaya sehat, supaya rawat ya, gitu. Wah, banyak banget gini ya. Lumayan nih Om. Iya, lumayan. Satu-satu cukup lama ya. Nah, oke, nanti kelanjutannya seperti apa nih Febrian, waktu kita balikin media-media ke kolam dan setelah ikan kita sortir semua, sebagian kita balikin. Nah, seperti apa kita ikutin terus, jangan lupa teman-teman ikutin terus ya, perjalanan ini masih belum selesai. Nah, oke, teman-teman, ini hari kedua buat ganti ini media. Ini Masnya lagi bantuin. Yuk kita bantuin masukin media yuk. Kemarin kan prosesnya lama, jadi kita hari kedua. Nah, ini bulu perindu ini namanya. Di pengasihan kalau itu Mas. Nggak awalnya bulu perindu. Yuk kita bantuin masukin satu-satu. Nah, ini masukinnya harus yang rapi. Yuk Mas. Oh, ini udah semua masuk, udah dicuci bersih semuanya. Habis prosesnya lama ini ini tinggal kita tutup filternya. Oke. Oh, ini salah nih. Salah Mas. Belah pendek. Nah, ini kan pas. Sampai bau nih loh. Gimana sih lu? Itu salah ini. Nah, tuh bener tuh. Ini biar Masnya nih yang udah pengalaman. Salah Mas, itu panjang Mas. Ini mungkin ya? Ini ya? Nah, bentar lagi selesai Nih lihat ikannya kolamnya bersihkan. Langsung kinclong. Wah, kawannya pengen berenang nih kalau gini Oke, sambil nunggu ini ya, cukup sekian ya video kali ini kita buat ganti media ya. Itu ganti media, bersihin media filter kolamnya ini biar ikannya juga sehat lagi, bersih, enak, seneng, airnya jernih lagi. Nah, ini udah hampir selesai nih
Ini sini mas, ini sini mas. Nah, ini sini. Oh, ini lah, kelar. Oke teman-teman ya, selesai sudah kerjaan kita hari ini, ya kan? Ikan juga udah seger, pada seger semua. Dan buat teman-teman jangan lupa ya, komen, like, subscribe channel kami ya. Bukan seragamnya ini BCI-nya. Ya. Nih, buat teman-teman yang mau bikin kolam atau mau ngisi tambah kolamnya ikan-ikan, bisa langsung DM kita di di Blaskoy Center Semarang ya. Nih masih banyak stok kita untuk ngisi kolam Anda. Oke, cukup sekian dan terima kasih video kali ini kita. Yuk, see you next time. Bye.